Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok ya. Udah hampir 1 bulan ya, tidak ada video pembelajaran muncul ya. Oke geng, karena momen ya geng ya, buat video pembelajaran ini momen sekali. Oke, nah di video kali ini saya akan berbicara mengenai karakteristik perusahaan dagang ya. Jadi videonya akan berkelanjutan, nanti saya akan buat jadi kayak siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Tapi dari karakteristik perusahaan dagang sampai kepada nanti jurnal pembalik perusahaan dagang. Jadi per video dia saya buat. Oke geng. Nah sebelum kalian tonton video saya ini jangan lupa di subscribe geng ya. Kemudian geng mohon dukungan dan supportnya juga geng untuk channel anak saya geng ya, namanya Radot Boltok. Nanti saya buat di bawah ini geng, Radot Boltok ya. Nah dibantu subscribe ya geng ya. Oke. Dukung terus konten ini geng. Terima kasih semuanya, salam sehat. Tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum, walaupun tersenyum itu berat kalau lagi bokeh. Oke, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Halo gengs, masih bertemu dengan saya Mr. Rian Boltok, ya kan? Sudah lama saya tidak upload video gengs. Nah, masih dengan konten yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi ya. Nah, di video kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai karakteristik perusahaan dagang, ya kan? Nah, seperti yang kita lihat di judulnya perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatannya dia menjual barang dagang, ya kan? Nah, artinya dia membeli dari distributor atau dari agen, kemudian dia jual tanpa dia rubah bentuknya. Nah, itulah perusahaan dagang, geng, ya kan? Seperti misalkan toko elektronik, ya kan? Misalkan toko handphone, ya kan? Televisi, kemudian juga seperti showroom, ya kan? Nah, itu perusahaan dagang, ya, geng, ya. Oke, nah biar lebih jelasnya, mari kita lihat video ini ya. Nah, perusahaan dagang. Ada beberapa karakteristik perusahaan dagang ya geng ya. Yang pertama itu adalah kegiatannya membeli barang, kemudian disimpan dan menjual kembali tanpa merubah bentuknya geng. Ya kan? Nah itu perusahaan dagang geng. Beda dengan perusahaan jasa geng. Kalau perusahaan jasa kamu nggak bisa lihat apa yang dia jual, tapi kamu bisa rasakan ya kan. Kamu bisa rasakan apa yang dia berikan sama kamu ya kan. Misalkan kalau kita datang ke barbershop, kita dipotong rambutnya, makin ganteng ya kan. Nah itu perusahaan jasa cuy, ya kan, nggak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan manfaatnya. Kalau perusahaan dagang kita bisa lihat, kita bisa sentuh, dan kita bisa rasakan. Itu perusahaan dagang ya. Kemudian tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Yes ya, jadi kalau perusahaan dagang apa yang dia beli itu yang dia jual kembali tanpa mengalami proses produksi ya. Sebab kalau ada kegiatan produksi di dalamnya itu bukan perusahaan dagang, melainkan manufaktur, ya kan? Karena kan ada 3 jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usahanya kan gitu, jasa, dagang, dan manufaktur atau industri, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, keuntungan diperoleh dari penjualan dikurangi dengan pembelian dan biaya operasional. Yes, berbeda dengan perusahaan jasa kemarin ya kan. Kalau perusahaan jasa keuntungannya diperoleh dari pendapatan jasanya dikurangi dengan seluruh biaya operasionalnya. Ya kan, geng? Nah, itulah beberapa karakteristik dari perusahaan dagang ya kan. Nah, seperti kalian lihat nih, ada toko kain, ada grosir ini kan, swalayan. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, gampang. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa transaksi pada perusahaan dagang ya. Kita akan mulai yang pertama sekali dari bukti transaksi, geng. Di dalam perusahaan dagang ada berbagai macam bukti transaksi. Yang pertama itu adalah faktur. Nah, faktur ini merupakan bukti transaksi kredit. Jadi kalau kita melakukan pembelian secara kredit, maka kita akan diberikan namanya faktur. Nah, inilah bentuk faktur, faktur penjualan. Nah, artinya di sini kita menjual barang secara kredit, kan? Nah, ini transaksi kredit cuy, ya kan? Yang berikutnya nota kredit. Nah, nota kredit ini juga adalah bukti transaksi untuk transaksi yang bersifat kredit juga cuy. Nah, ini dia gambarnya, nota kredit, ya kan? Nomor, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga satuannya, terus total harganya. Nah, ya, nota kredit ini digunakan untuk mencatat retur penjualan, dan nota debit digunakan untuk mencatat retur pembelian cuy, ya. Itu dia. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada kwitansi. Nah, kwitansi ini merupakan bukti transaksi tunai. Kalau kita menyerahkan uang kepada orang lain, maka kita bisa membuktikan yang namanya berupa kwitansi. Nah, ini dia kwitansi pembayaran. Ini bersifat tunai kalau kwitansi. Ya, transaksi yang bersifat tunai, ya kan? Oke, kita lanjut.
Nah, kemudian ada beberapa syarat pembayaran kalau dalam perusahaan dagang, ya kan? Karena transaksi ini yang kita beli adalah barang dagang, cuy. Ya kan? Kalau kita beli barang dagang terkadang mau rusak, ya kan? Jadi ada beberapa syarat pembayaran yang tujuannya untuk bisa saja memberikan potongan harga kepada si pembeli, ya kan gitu dia. Nah, kemudian yang pertama syarat EOM. EOM end of month. Artinya pelunasan atas transaksi pembelian harus dilakukan di akhir bulan. Nah, pembayaran faktur dilakukan di akhir bulan, ya, dilakukan ini ya di akhir bulan. Jadi kalau kita belinya di tanggal 1 Oktober, ya kan, 2021, maka kita paling lama melunasinya di tanggal 30 atau 31 Oktober 2021, cuy. Pokoknya di akhir bulan. Nah, itu dia. Kemudian ada syarat N/60. Nah, kalau ini batas pelunasan paling lama 60 hari. Nah, pembayaran dilakukan 60 hari setelah transaksi. Paling lama 60 hari ya, geng ya. Jadi kalau kamu beli di 1 Oktober, mungkin kamu akan bayarnya nanti di akhir November atau di awal Desember. Nah, 60 hari batas pelunasannya. Itu dia. Oke, kemudian ada syarat 2/10 N/30. Nah, 2 ini menyatakan dia potongan, 10 ini batas waktu agar mendapat potongan, N ini tidak dapat potongan, 30 hari ini batas waktu pelunasan. Nah, biar lebih jelas seperti ini dia. Nah, pembayaran dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari dari hari transaksi dapat potongan 2% dan batas pembayaran paling lambat 30 hari. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah syarat penyerahan barang, ya kan? Nah, ada yang namanya FOB shipping point atau free on board shipping point. Nah, apa itu? Nah, yang pertama, biaya angkut tanggungan si pembeli sejak barang diserahkan di gudang penjual. Artinya, biaya angkut itu akan menjadi tanggung jawab si pembeli ketika barangnya diserahkan oleh si penjual di gudangnya si penjual. Itu dia. Kemudian resiko atas barang baik itu rusak maupun hilang itu menjadi tanggung jawab si pembeli sejak barang tersebut diserahkan oleh si penjual di gudang si penjual. Nah, itu FOB shipping point. Selanjutnya FOB destination point, ya kan, free on board destination point. Nah, itu artinya adalah biaya angkut sampai barang diserahkan di gudang si pembeli menjadi tanggungan si penjual. Nah, ini lebih baik ya. Biaya angkutnya artinya ketika diantar barang itu ya sampai dengan di gudang kita atau kita si pembeli itu akan menjadi tanggungan si penjual. Nah, kemudian resiko atas barang baik rusak atau hilang itu selama dalam pengiriman itu tanggung jawab si penjual. Nah, berarti sampai barang itu sampai ke gudang kita itu masih tanggung jawabnya si penjual. Itu namanya FOB destination point. Berarti lebih baik ini ya digunakan ya syarat penyerahan barang daripada FOB shipping point. Ya kan? Kalau kita lihat dari pengertiannya kan. Nah, mari kita lanjut, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa transaksi pada perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang itu ada beberapa transaksi-transaksi yang tidak ada di perusahaan jasa ya. Artinya transaksi-transaksi istimewa dalam perusahaan dagang, ya gitu kan. Tetapi transaksi di perusahaan jasa juga itu beberapa akan muncul di perusahaan dagang, coy. Nah, jadi yang di sini yang saya bahas adalah transaksi-transaksi pada perusahaan dagang yang hanya terdapat pada perusahaan dagang. Nah, yang pertama adalah pembelian tunai. Nah, bagaimana jurnalnya, ya kan? Contoh, tanggal 5 Maret 2021 dibeli barang dagang dengan tunai seharganya, bukan seharga, ya kan? Seharga 6 juta dari PT Bunda Kanduang, Jakarta. Nah, ini ada pembelian barang secara tunai. Berarti kalau kita beli barang secara tunai, maka pembelian kita akan bertambah kan gitu. Maka jurnalnya pembeliannya di debit 6 juta, kemudian karena tunai berarti kas kita berkurang di kredit 6 juta. Nah, ini adalah sistem pencatatan secara periodik ya, nanti berbeda dengan perpetual. Ya, ini periodik. Ya, periodik. Oke? Nah, ini ada kolom syarat. Kalau ada syarat di sini boleh kamu masukkan. Ini juga boleh tidak kamu buat kolom syaratnya, ya, nggak masalah. Oke, yang berikutnya pembelian kredit, cuy. Ya gampang, kalau kita beli tunai pembelian kas, kalau kita beli kredit berarti belum dibayar, itu utang. Maka pembeliannya di debit, utangnya di kredit kan gitu kan. Nah, kita lihat dulu soalnya. 7 Maret 2021 dibeli barang dagangan dengan harga faktur 8 juta. Nah, kalau ada faktur, cuy, faktur ini membuktikan transaksi itu bersifat kredit, apalagi kalau ada syarat.
Nah, faktur dan syarat menyatakan transaksi itu bersifat kredit. Nah, berarti ini pembelian barang dagang secara kredit. Berarti pembeliannya di debit, ya kan? Nah, 8 juta, utang dagangnya di kredit 8 juta. Nah, kenapa utang dagang? Karena ini perusahaan dagang, makanya kita buat utang dagang, ya kan? Nah, itu dia. Inilah jurnal untuk pembelian tunai dan pembelian kredit. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah untuk retur pembelian. Nah, retur pembelian ini merupakan pengembalian barang atas pembelian yang sudah terjadi. Ya, contoh kita beli barang dagang di tanggal 1, ya kan, tanggal 2 kita retur. Ada berbagai macam alasan. Mungkin karena barangnya rusak atau mungkin barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Nah, itu dia alasan mengapa terjadi retur pembelian. Oke, contoh 8 Maret 2021 dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Prima Jakarta sejumlah 300.000. Ya, kita kirim kembali sejumlah 300.000. Artinya sudah terjadi transaksi pembelian sebelumnya secara kredit, ya kan gitu kan? Nah, berarti ini tanggal 7 Maret 2021 dibeli barang dagang dengan harga faktur 8 juta dari PT Prima. Nah, awalnya tanggal 7 dia beli barang dagang dari PT Prima secara kredit, kita ada faktur. Kemudian di tanggal 8 diretur, kita retur kepada si toko Prima, si PT Prima tadi sebesar 300.000. Berarti kan di tanggal 7 tadi kan jurnalnya kan pembelian di debit, utangnya di kredit kan 8 juta. Berarti utang kita berkurang cuy. Karena kita retur sebanyak 300.000. Berarti tanggal 8 Maret utang kita berkurang. Utang berkurang di debit. Nah, utang dagang berkurang di debit 300. Kenapa berkurang? Karena adanya retur pembelian di kredit. Nah, 300.000. Gampang, ya kan? Lanjut. Selanjutnya, nomor 4 adalah untuk transaksi potongan pembelian. Nah, berarti potongan pembelian ini adalah potongan harga atas pembelian barang dagang. Nah, itu dia. 16 Maret 2021, bayar harga pembelian barang yang dibeli pada tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret kita beli, tanggal 8 Maret kita retur, tanggal 16 Maret kita lunasi. Ya kan? Nah, itu dia. Ini kan dengan perusahaan yang sama, PT Prima, tanggal 7 Maret, ya kan? Berarti kita hitung cuy, dari tanggal 7 kita beli ke tanggal 16 dapat potongan nggak? Nah, karena di sini ada kata-kata syarat. Nah, ada kata-kata syarat di sini, ya kan? Berarti kita lihat dulu dapat potongan nggak dia, kita hitung. Berarti kita hitung dari tanggal 8. Karena setelah hari transaksi dia berlakunya, kan? Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masih 9 hari. Nah, di sini dikatakan 10 hari dapat potongan 2%. Sementara tanggal 16 masih 9 hari. Sudah kita lunasin, berarti kita dapat potongan 10% cuy. Nah, 10% dari berapa? Dari 8 juta? Oh, tidak. Kenapa? Karena sudah kita retur 300.000. Berarti 10% dari 7.700.000 cuy. Nah, 10% maaf, 2% ya. Sorry. 2% dari 7.700.000 ya, salah. Persennya 2% dari 7.700.000 karena sudah kita retur 300. Berarti 2%-nya Rp154.000 potongan pembeliannya. Berarti di tanggal 16 Maret kita mau bayar utang. Berarti utang kita berkurang. Utang berkurang di mana? Di debit. Utang kita berapa lagi? 7.700.000. Kenapa? Karena sudah diretur 300. Ya kan? Berarti utang dagang berkurang di debit 7.700.000. Kemudian kas yang kita bayarkan 7.546.000. Kenapa? Karena ada retur pembelian. Ada potongan pembelian sebanyak 154.000 di kredit. Ya kan? Nah, itu dia cuy. Jadi 2% ini, 2 ini menyatakan persennya untuk dapat potongan. 10 ini batas hari supaya dapat potongan 2%-nya. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah yang berikutnya adalah untuk beban angkut pembelian. Nah, untuk transaksi beban baik di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang konsepnya sama saja ya. Bebannya di debit, ya kan? Kemudian kasnya di kredit, ya kan?
Nah, berarti 17 Maret 2021 dibayar biaya angkut barang dagang yang dibeli pada PT Transport Cepat Laris Jakarta 500.000. Ya sudah, berarti jurnalnya beban angkut pembelian di debit, khasnya di kredit 500.000. Udah selesai. Nah, itu adalah 5 transaksi istimewa ya untuk perusahaan dagang khusus untuk pembelian ya. Khusus untuk pembelian. Nah, sekarang kita akan masuk ke transaksi penjualan. Oke, yang keenam. Nah, untuk penjualan ada sama seperti dengan pembelian tadi, ada pembelian tunai, ada penjualan tunai. Ingat, perusahaan dagang, perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual, cuy. Berarti sekarang kita penjualan tunai, cuy. Nah, 9 Maret 2021 dijual barang dagang kepada Tuan Boltok seharga 9 juta secara tunai. Kalau kita menjual barang secara tunai, berarti yang kita peroleh adalah kas, ya kan? Berarti kas kita bertambah, penjualan kita bertambah juga di kredit. Nah, berarti kas bertambah di debit, penjualannya bertambah di kredit. Nah, masing-masing 9 juta, udah selesai. Nah, bagaimana yang penjualan kredit, ya kan? Nah, sama aja, kalau kita jual kredit, berarti kita belum terima duit. Kalau kita belum terima duit, namanya apa? Piutang, ya kan? Tanggal 10 Maret dijual barang dagang dengan harga faktur 10 juta. Nah, ada syarat, berarti menyatakan dia kredit, ada faktur juga, berarti ada jual, dijual, ada faktur, ada syarat, berarti penjualan kredit. Nah, berarti piutang kita bertambah di debit, penjualan kita bertambah di kredit. Udah selesai, ya kan? Nah, udah. Yang berikutnya kita lanjut, ya. Kemudian yang selanjutnya untuk retur penjualan. Nah, tadi ada retur pembelian, berarti ada retur penjualan juga, ya kan? Nah, mari kita lihat transaksinya. Nah, 11 Maret 2021 diterima kembali barang dagang yang sudah dijual dari toko Sentosa sebanyak Rp500.000 karena rusak dalam pengantarannya. Nah, toko Sentosa, ya kan? Nah, ini saya lampirkan lagi transaksi tanggal 10 Maret oleh toko Sentosa, ya kan? Tanggal 10 Maret dijual barang secara kredit ya kepada toko Sentosa, ya kan? Ada syarat, ya kan? Berarti ini penjualan kredit. Tanggal 11 kita retur. Tanggal 11 dikembalikan sama si pembelinya. Berarti kita memperoleh yang namanya retur penjualan, ya kan? Tanggal 10 kita jual, tanggal 11 diretur. Nah, retur penjualan berarti dikembalikan sama si pembeli kepada kita barang yang sudah kita jual. Berarti piutang kita sudah berkurang, cuy. Piutang kita berkurang sebanyak 500.000 karena tanggal 10 kita jualnya kredit. Nah, berarti piutang kita berkurang. Piutang kita berkurangnya di kredit, ya kan? Sehingga jurnal umumnya adalah kalau piutang kita berkurang di kredit, berarti piutangnya berkurang karena ada retur penjualan. Berarti retur penjualannya bertambah di debit, ya kan? Piutangnya berkurang di kredit. Nah, ini dia jurnalnya, cuy, ya kan? Nah, gampang. Kita lanjut yang transaksi selanjutnya, yaitu untuk potongan penjualan. Nah, potongan penjualan, tadi ada potongan pembelian, sekarang ada potongan penjualan, cuy. Tanggal 20 Maret 2021 diterima pelunasan atas penjualan yang terjadi pada tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret kita jual 10 juta kepada toko Sentosa. Kita jual kredit, ya kan? Berarti piutang di debit, penjualan di kredit 10 juta. Kan gitu kan? Kemudian tanggal 11, ya kan? Tanggal 11 kita retur. Mereka meretur, kita menerima returnya, ya kan? Diretur sama si pembeli kepada kita, ya, karena kita yang menjual. Oke, diretur 500.000. Ini jurnalnya kan gitu dia. Retur penjualan, piutang dagang. Berarti piutang dagang kita berapa lagi, cuy? Iya, benar, 9.500.000 lagi. Ya, 9,5 juta. Sekarang kita hitung dulu, ini ada syaratnya. Ada syaratnya 2/10 N/30. Nah, kita akan berikan potongan 2% apabila pelunasannya kurang dari 10 hari. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung dulu. Oke, mari kita hitung. Katanya di sini tanggal 20 Maret kita terima pelunasannya. Artinya si konsumen melunasi tanggal 20 Maret, tanggal 10 dia beli. Kita hitung ya, dari tanggal 11 berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, pas 10 hari. Kalau pas 10 hari, berarti kita akan berikan potongan sebanyak 2% kepada si pembeli tadi.
Nah, berarti 2% dari berapa? Iya, dari 9.500.000 karena sudah diretur 500.000. Maka potongan penjualan yang kita berikan adalah 2% dari 9,5 juta adalah 190.000. Ya kan? Berarti piutang dagang kita berkurang di kredit 9.500.000. Ya kan, kas yang kita terima berarti 9.310.000 karena ada potongan penjualan 190.000. Piutang kita berkurang 9.500.000 di kredit. Nah, ini tadi piutang yang sudah dilunasin, yang kita terima yang ini. Kenapa? Karena ada potongan ini. Nah, itu dia. Gampang cuy. Kita lanjut. Oke. Nah, yang selanjutnya kesimpulannya cuy. Ya, ini saya kasih kesimpulannya berarti supaya kalian bisa memahami untuk pembelian bersaldo normal di mana, retur pembelian di mana bersaldo normal. Jadi saya buat kesimpulannya nih ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, yang pertama, akun pembelian itu akan bertambah atau bersaldo normal di debit. Nah, ingat ya, akun pembelian akan bersaldo normal atau bertambah di debit. Kemudian yang kedua, akun retur pembelian akan bersaldo normal itu di kredit, ya kan? Kemudian yang ketiga, akun potongan pembelian akan bersaldo normal itu di kredit, bersaldo normal atau bertambah di kredit, ya kan? Kemudian yang keempat, akun penjualan akan bersaldo normal atau bertambah itu di kredit, ya. Kemudian retur penjualan akan bersaldo normal atau bertambah itu di debit. Nah, yang terakhir, ya, untuk akun potongan penjualan itu akan bersaldo normal atau bertambahnya di debit. Nah, ini kalian harus ingat cuy. Ya, harus diingat. Nah, ini kata kuncinya, ya kan? Nah, gampang. Oke? Oke, kalau gampang di-subscribe. Oke, terima kasih semua. Nah, itu adalah masih dasar ya, dasar mengenai karakteristik perusahaan dagang, ya kan? Nah, mengenai karakteristiknya berupa apa pengertian perusahaan dagang, ya kan? Kemudian apa bukti transaksinya, bagaimana syarat penyerahan barangnya, kemudian bagaimana transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang. Oke, nah video ini masih berkelanjutan ya. Setelah video ini saya akan tampilkan lagi yaitu bagaimana membuat jurnal umum untuk perusahaan dagang. Oke, terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.